Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli lagi, JASO. Karena ya kemarin waktu bahas soal mengapa kok Honda melarang oli resource conserving, itu jadi nemu-nemu fakta yang mengagetkan ya. Penulis kaget karena ternyata ya aditif molybdenum itu merusak coating DLC. Coating yang dimaksud adalah coating yang menggunakan bahan moly juga. Jadi MO apa gitu, itu ternyata bahannya bisa hilang coatingnya. Soal penjelasannya, percobaannya, terus apa lagi, ya ada teorinya juga, itu sudah penulis jelaskan di video sebelumnya. Nah, ini yang yang ingin penulis bahas adalah soal ini nih, JASO MA-nya. JASO MA ini JASO MB ya. JASO MB untuk motor matic Jepang. Jadi kan selama ini itu orang mesti ngomong untuk motor matic JASO MB. Sumbernya dari mana? Kayaknya dari buku manualnya motor Honda. Jadi buku manual motor Honda itu untuk yang matic, oli spesifikasinya JASO MB tok. Nah, ternyata penulis kemarin lihat-lihat yang Yamaha kok enggak, yang BMW kok enggak. Jadi untuk motor Yamaha itu standarnya adalah JASO MA atau JASO MB. Jadi boleh pakai JASO MA kalau di motor Yamaha. Boleh. Di motor BMW bagaimana? Di BMW malah MA toh, nggak boleh pakai JASO MB. Aneh kan? Aneh loh, soalnya kok mengapa oli untuk motor matic, untuk motor BMW C400 GT itu cuma boleh pakai JASO MA. Oh iya, kemarin penulis mencantumkan, lupa ngasih URL-nya ya. Nanti penulis kasih dah URL-nya biar yakin, bisa cari sendiri, bisa cek sendiri, bisa lihat sendiri bahwa motor BMW itu melarang penggunaan JASO MB ya, nggak menganjurkan, maksudnya nggak menganjurkan penggunaan oli JASO MB ke motor maticnya. Jadi kalau sekarang ini beredar pemahaman ya, beredar kepercayaan bahwa oli
Matic harus Jaso MP, bisa dipastikan ini FBH semua, fans berat Honda semua. Tapi ya dari warningnya Honda sendiri, dari warningnya BMW, ya bisa disimpulkan bahwa ahlinya Honda ini ngawur ya, nggak becus istilahnya wis. Ya wis, kalau becus gimana, 1000 km oli sudah hitam banget ya. Disuruh sampai 2000 ya wis, suaranya sampai kasar, sampai yang nurse aja ngeri aja bilang setelah ganti oli tarikan mesin jadi enak. Wah itu wis penulis loh, ganti oli jadi lebih enak ini sekarang pakai Mesran B40 jadi lebih enak. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena oli sebelumnya memang oli yang menghambat performa. Jadi begitu pakai Mesran B40 ya akselerasi meningkat, 0-100 saja bisa meningkat dari 18 detik kan, jadi kemarin itu sebelumnya 16,9 detik. Itu kan sudah peningkatan ya, nyata ya. 0-100 bisa lebih cepat 2 detik, itu sudah bagus. Itu kan terukur, berarti kan bisa dilihat perubahan performanya. Jadi jelas bahwa selain dari Honda, yang lain-lain itu sebenarnya nggak apa-apa. Malah BMW malah menyuruh pakai MA. Apa sih sebenarnya yang jelek dari oli Jaso MA, Jaso MP ini, sehingga BMW ini melarang penggunaan atau tidak menganjurkan penggunaan Jaso MP? Jadi dari Jaso MP sendiri, apa sih bedanya? Jaso MP itu adalah oli dengan kategori licin ya. Licin dalam artian bisa bikin selip kopling. Jadi licin ini kan macam-macam ya. Licin itu bisa artinya bikin mesin suaranya halus. Nah, yang ini Jaso MP ini adalah dari sisi selip kopling. Selip kopling dan bikin mesin halus ini sesuatu hal yang berbeda. Pakai oli Jaso MA bikin suara mesin halus itu bisa. Dan bikin pakai oli Jaso MB dan suara mesin kasar pun ya penulis buktikan bisa. Sudah buktikan sendiri beberapa kali. Jadi sudah dibuktikan beberapa kali bahwa oli Jaso MB itu bisa bikin suara mesin kasar. Ya tentu nggak langsung ya, tapi kira-kira 100 km, 200 km kasar gitu bisa terjadi. Jadi
beda ya antara yang bikin kasar suara mesin licin begitu dengan licin yang bikin selip kopling. Yang bikin selip kopling itu adalah terutama karena aditif EP-nya kebanyakan. Ini bisa kita lihat di buku manualnya aditif molinya dari produk oli Liqui Moly. Nanti kalau ketemu penulis cantum ban. Jadi buku manualnya itu menyebut bahwa oli motor laki itu boleh ada Liqui Moly-nya, tapi jangan banyak-banyak, dibatasi ya. Dibatasi jumlahnya sekian gitu. Lebih dari itu bisa selip kopling. Ini pabriknya tentu menganggap bahwa oli yang ditambah itu nggak ada molinya sama sekali ya. Jadi aditif moli ini terutama yang menyebabkan motor selip kopling, terutama itu. Nah, aditif moli ini macam-macam. Seperti penulis jelaskan sebelumnya itu sama-sama punya aditif moli. Kenapa harganya oli skuter itu jauh lebih murah? Kadang separuh, kadang seperempat dari oli yang terbaik untuk mobil. Mengapa sampai semurah itu harganya oli skuter itu? Apa yang jelek di oli skuter? Nah, ini dijelaskan oleh salesnya Amsoil ya, di blognya Amsoil dijelaskan bahwa di oli Amsoil atau oli-oli Eropa, dari oli Amerika sama oli Eropa itu mereka sudah nggak pakai MOS2 lagi. Ternyata mereka sudah pakai yang lebih baik dari MOS2. MOS2 ini kelemahannya adalah mengendap. Jadi MOS2 ini ternyata sulit larut ke oli. Setelah mengendap, ya wis jadi kerak dan macam-macam. Bukan sludge ya, kerak, beda lagi. Nah, pabrikan Amerika sama Eropa menggunakan bahan MU yang bukan MOS2, MUDTC, MUDTP sama MOAM atau apa lupa. Ini. Jadi itu bedanya oli Jaso MB, bukan ya. Bedanya oli skuter yang murahan itu dengan oli mobil. Jadi bedanya terutama itu. Kalau soal kekentalan atau enceran ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi kan kalau Jaso sendiri ngomong bahwa oli mobil itu banyak yang keenceran kalau dipakai di motor. Yang ngomong gitu Jaso. Jadi oli mobil itu banyak yang keenceran kalau dipakai di motor. Wes itu tok bedanya. Sama bikin selip, tapi kan kalau di motor Matic nggak penting loh selip karena nggak ada tambah kopling. Nggak ada di mesin, nggak ada koplingnya terpisah di CVT.
Nah, kalau kita lihat dari larangannya BMW, bukan larangan sih, anjurannya BMW untuk pakai oli Jaso MA, kita jadi paham mengapa kok yang dianjurkan Jaso MA. Karena di BMW sendiri menyebut di kolom berikutnya ya, olinya untuk motor matic BMW nggak boleh mengandung aditif, terutama molybdenum. Karena aditif ini membuat coatingnya jadi lepas, jadi hilang. Ya, penulis sertakan gambar yang menunjukkan proses hilangnya coating jasunya, coating DLC-nya. Padahal ya seperti kita tahu, moli itu dipergunakan terutama untuk bikin licin. Baik yang murahan yang dipakai di motor matic sama oli Jepang MOS2, atau aditif moli yang modern MODTP, MODTC yang dipakai di oli Amerika atau oli Eropa. Ya gimana ya, ini dari BMW menurut penulis ngujinya sudah sudah lebih intens daripada pabrikan Jepang. Soalnya pabrikan Jepang itu kan jarang banget kita lihat spy shoot ya, yang bocoran foto gitu kan, yang ada dari pabrik Eropa. BMW itu bocorannya sudah muncul 1 tahun sebelumnya kadang kan ya, 1 tahun sebelumnya baru terus produksi. Ini artinya apa? Ini artinya ya BMW itu ngujinya lama, mereka nguji beneran, dan gak cuma di negara asalnya tok, kadang malah diposting di India, di Cina. Kan kayak India sama Cina itu suhu udaranya bervariasi sekali, dari yang kayak iklim tropis hingga ke iklim dingin gitu kan. Kalau yang tropis mungkin dekat-dekat mana? Di Brazil mungkin ya, mungkin di Arab juga, nggak tahu lah. Jadi mereka benar-benar menguji di segala negara, nggak kayak Honda, nggak ada bocoran tahu-tahu muncul gitu toh. Jadi motornya itu nggak pernah diuji di jalan. Kalau beneran diuji dulu kan nggak akan sampai terjadi masalah rembes gini kan. Rembes ini yang mengalami kayaknya banyak ya. Rembes air radiator ya. Jadi balik lagi ke topik, jelas bahwa alasan BMW untuk melarang, tidak menyarankan, bukan melarang sih, nggak nyebut soalnya, tidak menyarankan menggunakan oli Jaso MB itu pastinya ya ingin menghindari aditif moli, karena namanya
oli motor matic kebanyakan itu mengandung aditif moli. Enduro matic pun pakai moli kok kalau nggak salah. AHM oil mestinya iya. Nanti saya penulis lihat. Beneran nggak olinya AHM oil itu mengandung moli. Yang satunya kan sumbernya Idemitsu, satunya sumbernya Federal. Mungkin perlu diselidiki dari yang Federal. Yang Federal itu SPX, yang Idemitsu itu MPX. Oli mobil juga nggak boleh karena ya oli mobil juga ada molinya. Walau mungkin kandungannya lebih sedikit karena dia sudah pakai MO DTP atau MO DTC sehingga konsentrasinya nggak perlu terlalu banyak. Cuma ya tetap kan namanya moli. Emang seberapa penting sih? Kan teknologinya motor matic itu rendah sekali ya, nggak kayak mobil yang coatingnya di banyak bidang. Kalau yang mobil Honda itu coating bagian pistonnya itu sampai ada item-itemnya untuk coatingnya. Di mobil Honda ada, di motor Honda apa ada? Enggak. Kalau kita lihat demo mesin yang dibelah dari motor PCX 160 kan nggak ada itu, nggak ada coatingnya sama sekali, nggak ada. Kalau mungkin AP Honda ya, yang Honda Thailand itu menyebut ada coatingnya itu, tapi sebenarnya enggak ada coating molybdenum itu. Yang ada itu adalah di ring piston. Jadi kayaknya ya, baik untuk motor Honda atau Yamaha yang kelas murah ini, terutama adalah dari ring pistonnya yang paling sensitif. Ring pistonnya kan warnanya hitam toh ya, terutama yang ring kompresi, ring nomor satunya. Ring nomor 2 juga kadang hitam. Nah, warna hitam itu karena di coating dengan karbon DLC ya, diamond like carbon. Itu bahannya dari moli katanya untuk lapisan ring piston. Kalau penulis sempat lihat ada dari bahan lain juga, tapi kayaknya sekarang ini banyak yang dari bahan moli. Nah, bahan moli ini jadi bereaksi sama bahan moli yang ada di aditif oli. Nah, terus kalau nggak boleh pakai bahan oli yang pakai moli, pakai oli apa dong? Ya itu tadi, olinya motor lagi, oli Jaso MA. Dijamin bahan molinya sedikit karena takut selip kopling, sangat minim sekali lah. Sebenarnya ya, kita ini gak begitu perlu aditif moli. Perlu aditif moli itu kan karena kekuatan olinya itu berkurang sehingga dikasih moli. Tujuannya dikasih moli itu apa sih? Aditif moli itu adalah aditif yang bekerja ketika logamnya sudah ketemu langsung dengan logam. Yaitu ketika olinya sendiri nggak bisa melapisi antara kedua permukaan logam. Jadi ketika kedua permukaan logam saling bersentuhan secara langsung, nggak ada oli sama sekali di antaranya, baru
aditif moli ini bekerja. Yang bikin oli nggak mampu melindungi itu apa? Kebanyakan karena kekentalannya kurang kental oli ini. Jadi kalau milih oli terlalu encer, ya makin sering aditif molinya bekerja dan makin sering aditif molinya merusak coating. Kalau pingin aman ya pakai oli yang lebih kental. Untuk yang kedua, penyebab yang kedua adalah karena bahan olinya memang film strength-nya lemah. Bahan oli yang punya film strength lemah, yang punya kekuatan oli lemah itu adalah bahan oli murni, bahan oli full sintetik 100%. Itu bahan ya, bahan, bukan olinya, bahan. Kalau bahan itu artinya yang belum dicampuri apa-apa. Kalau pabriknya genah, pabriknya bener, pabriknya apa, nggak main-main ya, pabriknya punya kemampuan, pasti bahan oli full sintetik ini akan dicampurkan dengan bahan oli lain yang punya film strength kuat. Ada yang pakai apa, oli grup 1, ada yang pakai oli grup 2, tapi yang terbaik adalah pakai ester. Jadi kalau olinya genah, pabrik olinya genah, pasti dikasih ester. Ya wis lah, itu aja makanya. Tapi ya penulis jadi ragu-ragu. Jangan-jangan nggak cocok nih motor penulis pakai oli mobil ini, padahal sudah kadung beli Amsoil Signature. Tapi ya penulis pikir-pikir lagi, motor kena fuel dilution ini kan ya karena ya malu. Ya maklum itu ada molinya. Ya sudah aus apa DLC-nya ring piston di motor penulis. Pancen ganti wayai, ganti ring piston. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.